informasi itu, maka secara otomatis dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Apa P3K paruh waktu itu, Bu? P3K paruh waktu ini adalah sebutan bagi mereka yang sudah menduduki porsi di R3. Apa Bu R3 itu? R3 ini adalah tenaga non-ASN yang sudah tercatat dalam database BKN. Kami BKD mengusulkan nama-nama R3 ini untuk diusulkan ke BKN melalui Pak Gubernur agar BKN memberikan izin untuk Menpan RB memberikan izin kepada BKN untuk mengangkat kalian, mengeluarkan praktek kalian. Yang kami pertanyakan Bu, jenjang dari paruh waktu untuk ke penuh waktu nanti kriterianya seperti apa? Jadi 2025 itu kita mengangkat tenaga non-ASN yang boleh diperpanjang SK-nya yaitu sesuai kriteria yang ada di Kemenpan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, di mana satu, orang-orang yang masuk dalam database BKN mengikuti seleksi P3K tahap 1 tapi tidak mendapatkan formasi. Kedua, orang-orang yang database BKN mengikuti CPNS tapi tidak lulus. Yang ketiganya yaitu orang-orang yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun mengikuti seleksi P3K tahap 2. Izinkan kami ingin bertanya tentang masalah skala prioritas yang Ibu sampaikan tadi. Dari skala prioritas yang Ibu sampaikan tadi, apakah skala prioritas ini dihitung dari per instansi, misalnya kan yang nilai ujian tertinggi atau masa kerjanya, apakah per instansi itu ada kuota tersendiri dari BKD atau kita berebut di kuota yang pemerintah berikan? 2026 nggak ada lagi yang namanya seleksi P3K terakhir tahun ini. Jadi bagaimana yang kami paruh waktu? Apakah akan tes atau tidak? Sesuai dengan Kemenpan 16 itu, kalian tidak akan lagi tes, tapi menggunakan hasil dari seleksi vokasi tahun 2024. Seperti itu. Nah, R4 ini kalau ramai di TikTok ini kan Bu, posisinya bisa diangkat gajinya sampai ke seleksi tahap 2 selesai. Kalau Bapak Ibu menyelesaikan seleksi P3K baik tahap 1, tahap 2 atau database BKN yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus, itu akan tetap digaji sampai dia diangkat jadi P3K paruh waktu. Karena formasi yang diambil di instansi di sub ini kan nggak ada yang jurusan kami, jadi terpaksa kami turun grade ke SMA. Kami kan S1. Itu tuh bagaimana, Kak? Apakah berpengaruh pada P3K paruh waktu masalah grade ijazah kami nanti atau bisa naik grade? Bagaimana? Dari Kemenpan nomor 16 itu sebenarnya sudah tahu kita gimmick-gimmicknya seperti apa gitu. Nah, terkait nanti berapa orang yang akan kita usulkan, lalu kemudian pengusulan ini apakah di tempat formasi yang memang dilamar kemarin atau seperti apa, ini kita susun dalam keputusan Panselda nanti, termasuk juga yang siapa yang menjadi skala prioritas di R3 ini. Apakah umur yang saya sebutkan tadi kan, apakah itu masuk umur, masuk lamanya dia mengabdi, lalu kemudian satu lagi itu jabatan yang memang urgen, itu akan kita susun dalam sebuah keputusan di tingkat daerah Pansel.